Halo sobat vloggerku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi bersama Vlog Mas Andi yang tidak hanya review saja, tapi juga beredukasi. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Vlog Mas Andi. Hari ini kita mempunyai sebuah pertanyaan dari rekan kita, sahabat vlogger. Lama sekali saya tidak upload. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah dialog, menjadi sebuah tali silaturahim melalui video. Mudah-mudahan ini bermanfaat karena masih musim pandemi dan mungkin saya mau berusaha untuk menjawab sepengetahuan saya tentang masalah ini. Mungkin di luar sana mungkin banyak sekali yang lebih mengetahui atau yang lebih mengerti dari materi ini. Sekali lagi, vlog ini tidak hanya mencakup review saja, tidak hanya mencakup tentang kegiatan, tapi juga memberikan wawasan, memberikan edukasi sepengetahuan saya pribadi sesuai dengan pengalaman saya ya, selama saya mencari ilmu, selama saya mondok, selama saya berkumpul dengan orang-orang yang berilmu, karena kita sering sharing, sering bertukar pikiran, berwawasan. Bekno ini bisa memberikan solusi kepada teman-teman masalah sejauh ini. Pertanyaannya gini, Mas, bagaimana sikap kita? Sikap untuk menjadi seorang ilmuwan lah ya, sikap untuk menjadi seorang yang benar-benar memiliki suatu ilmu. Karena kalau ngomong masalah sikap ini ya memang sangat rumit ya, setiap orang membawa sikap kepribadian masing-masing, tapi saya akan mencoba untuk mengingatkan kembali tentang materi taklim muta'alim ya. Di dalam taklim muta'alim itu ada bab yang membahas tentang ilmu ya. Seperti yang sudah saya dapatkan atau pelajari dari materi saya dulu sama Romo Yai Abah Yusuf almarhum. Dulu kita sempat ngobrol tentang ilmu, bab ilmu ya sedikit ya. Ini ada dari yang saya baca artikel dari Syekh Az-Zarnuzi dalam kitab Taklim Muta'alimnya itu. Beliau mengambil sampel masalah kayak syair ya, yang mungkin di benak hati kita itu tidak asing lagi bagi yang mondok. Itu ada sebuah syair yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Alalan tanalal ilma illa bisitatin saundika an majmu'iha bi bayani tukain fakhirsin wastibarin wal buhatin wa irsadi ustadi wa tuli zamani. Gitu ya. Jadi kita perlu mengingat bahwa kalau kita ingin bisa meraih ilmu, kita kita harus mengingat ada 6 hal. Menurut Ali bin Abi Thalib yang disampaikan oleh Ustadz Syekh Az-Zarnuzi dalam kitab Taklim Muta'alim. Nah, ke-6 hal itu apa saja? Yang pertama, saya masih ingat ketika Romo Yai mengatakan yang pertama itu adalah cerdas.
Mengapa saya katakan demikian? Karena kita mencari ilmu hendaknya pelajar memiliki target atau rencana. Kita mau belajar apa? Ya, kita mau memplanning apa? Untuk apa? Jadi strategi yang harus kita dapatkan dengan memaksimalkan otak dan pikiran kita untuk belajar itu, maka seseorang pelajar akan meraih ilmu dengan baik. Itu untuk apa? Apakah untuk semacam kejelekan ataupun hal-hal yang positif? Ini jadi target itu, goal ya, impiannya apa untuk mencari ilmu. Sama seperti kita menjadi seorang pengusaha, kita mau apa, mau jualan apa. Nanti kalau ketika kita sukses, kita mau jadi apa, kita mau ngapain lewat kesuksesan kita itu. Maka kita harus perlu namanya planning atau cerdas. Maka seseorang harus cerdas memang gitu, ya. Kalau kita nggak cerdas, kita nggak bisa, males gitu ya, sekolah males, nggak punya tujuan, sekolah gitu, nggak pernah bawa buku, kemudian males belajar, kalau ujian nyontek, kalau ujian dapat 0 bangga gitu. Toh nanti kalau ketika sudah lulus, kita mau jadi apa, kita nggak tahu. Walaupun kita sudah mendapatkan kerja pun, kita hanya kerja ya asal-asalan gitu. Gaji ya juga asal-asalan. Kenapa? Karena dari awal sudah salah setting, kita mau kemana, kita mau ngapain ya, itu tidak difikirkan. Maka dari itu di sini kitab Ta'lim itu yang diutamakan adalah cerdas dulu. Ya beda dengan orang yang nggak punya kecerdasan, nggak punya planning, bolosan ya, datang telat, dimarahi guru malah dilamai, itu banyak sekarang ya. Jadi siswa lebih berani ketimbang guru. Kalau anaknya salah, orang tua bela anaknya daripada bela gurunya, tidak dilihat salahnya anaknya apa. Itu sering sekali kita dapati di era-era zaman sekarang ya. Kalau anaknya ndablek, orang tua bangga gitu. Kalau anaknya berkelahi di sekolah, kemudian dihukum guru, gurunya dihukum balik, dilaporkan polisi. Itu hari ini bisa dikembangkan. Nah, maka dari itu kalau ada semacam itu, sudah pasti dia nggak akan bisa lulus. Dia nggak akan pernah bisa, ya mungkin bisa lulus dari sekolah, bisa lulus dari ujian, tapi tidak bisa lulus dari seleksi alam. Itu kebanyakan ya. Maka hati-hati kalau mencari ilmu, niatnya apa dulu, planningnya apa gitu ya. Nah, yang kedua, keinginan yang kuat. Seorang pelajar hendaknya memiliki keinginan, tekad yang kuat, kemudian ya semacam tidak malas-malasan dalam mencari ilmu, semangat belajar, harus tepat waktu. Kapan dia belajar, berapa jam dia belajar, kemudian motivasi apa yang bisa membantu dia, bisa membantu kita untuk meraih kesuksesan itu. Sukses dalam hal belajar, lulus dalam hal belajar. Lulus artinya kita memperoleh ilmu, kita memperoleh ridho orang tua, kita memperoleh ridho guru dan ridho Allah. Toh yang terakhir kita punya ijazah. Ini yang menjadi sebuah pedoman di dalam kitab Ta'lim Muta'alim. Keinginan yang kuat. Kalau keinginan sekolah hanya ingin mencari kerja, ya sudah, berarti sekolah lulus kerja. Tapi bukan itu. Sekolah tidak hanya ingin mencari kerja, tapi mencari keinginan ridho lillahi ta'ala, mencari ilmu supaya kita tidak bodoh, supaya tidak dibodohi oleh orang lain. Ini yang pertama. Kalau masalah kerja, itu sudah serahkan pada yang di atas, sudah ditata semua ya, sudah ditata rezeki, nasib kita nanti mau kemana sudah ditata, kita tinggal ikhtiar saja mencari ilmu. Banyak rekan saya yang kuliah kedokteran tapi menjadi pegawai bank, kuliah pertanian menjadi pegawai bank, kuliah bahasa Inggris menjadi seorang tour guide, menjadi seorang pembisnis ya. Tapi itu tidak masalah karena itu sudah ditata semua. Jadi apapun jurusan kita, apapun jurusan Anda, apapun jurusan kita, semua ini tidak harus dipikirkan, biar Allah yang
menata itu. Dan kalau mungkin saya berpendapat seperti itu. Saya cocokkan dengan lingkungan saya cocokkan dengan pengetahuan saya pun demikian. Yang ketiga adalah sabar. Seorang pelajar tidak boleh patah semangat. Dia harus sabar menerima segala risiko apapun. Belajar, kemudian membaca buku, kadang capek, kadang mau berangkat hujan, ya kita nekat pakai mantel. Kalau dulu ketika saya sekolah hujan deras itu nggak punya payung, pakai apa? Pakai daun pisang. Jalan kaki, sepatu dicopot sama kasutnya, dimasukkan ke tas kresek, dipanggul sama neteng ini. Demi kita supaya kita bisa naik kelas, supaya kita bisa memperoleh nilai yang baik, supaya kita bisa memperoleh nilai yang bagus, naik kelas. Tapi coba kita bandingkan dengan anak sekarang. Fasilitas oke, HP oke, internet oke, motor dibeli, kadang pakai mobil, malas masih. Bahkan ujian pun masih dapat 0. Padahal kalau dibandingkan dengan ketika kami sekolah dengan anak sekarang sekolah, dulu belum ada internet. Dulu mau beli buku nggak punya uang, harus nunggu uang dulu. Sekarang nggak usah beli buku, pakai HP, internet aja. Mungkin kita mau mencari materi apa, di browsing aja di Google itu. Saya heran gitu. Zaman yang penuh dengan kecanggihan teknologi ini, banyak siswa yang pandai bermain HP, pandai bermain internet, tapi ketika di ujian nilainya dapat 0. Ini sebuah masalah, sebuah problem yang harus kita pikirkan ke depannya, supaya generasi kita itu punya niat semangat, punya niat sabar. Karena nggak sabaran gitu, pengen dan cepat-cepat lulus, ya kan? Kalau kita dulu bismillah, sabar sampai 6 tahun SD ya, 3 tahun SMP, kemudian 3 tahun lagi SMA, terus sampai perguruan tinggi. Kita sabar menanti itu. Karena sabar ketika berada di kelas atau majelis ilmu dengan memperhatikan penjelasan gurunya dengan baik. Sabar ketika mendapatkan ujian di tengah proses belajar. Ini juga sabar, karena guru pun dalam memberikan ilmu juga sabar. Ya, kita pun juga sabar, gak harus gerusa-gerusu gitu loh ya. Nah, yang keempat adalah bekal. Kita punya modal. Seorang pelajar hendaknya mau mengeluarkan bekal, anggaran lah, SPP, buku, transportasi, atau kalau sekarang butuh media online ya untuk paketan lah buat belajar ya. Kemudian sepatu, kalau sepatu rusak kita beli sepatu, beli seragam ya, beli poin, ballpoint, beli kitab bagi yang mondok. Ini harus semua difikirkan gitu loh. Karena apa? Saya percaya ketika saya sekolah dulu, saya selalu berpikir setiap SPP yang saya bayarkan itu sama dengan sedekah pahalanya, nyampe ke akhirat. Itu nanti yang akan menjadi bekal kita di akhirat. Langkah kita ya kan, langkah kita akan diukur ya. Uang yang kita pakai untuk mencari ilmu semua ada balasannya, insya Allah ikhlas, ada gantinya situ. Nah, kemudian petunjuk guru. Seorang pelajar juga harus memiliki guru yang dapat membimbing dan mengarahkan muridnya untuk lebih bagus lagi. Ingat, tidak ada guru yang ingin menyebabkan kita itu terperosok ke jurang kegelapan. Semua guru ingin mengangkat kita ke jurang keindahan lah ya. Memasukkan kita ke suatu situasi yang dari gelap menuju ke cahaya. Itu guru. Guru dapat membimbing ya untuk meraih ilmu yang sedang dipelajari. Saya mulai dari SD, SMP, SMA, kuliah sampai sekarang S3, saya hormati guru-guru itu. Kalau udah meninggal saya doakan. Harapannya apa? Saya ingin mendapatkan ridhonya.
kalau kita mendapatkan ridhonya, insya Allah eh, ilmu yang kita dapatkan itu akan bermanfaat ya. Karena apa? Karena guru pun ikut mendoakan, guru ikut memberikan suatu solusi apabila muridnya terdapat sebuah masalah atau mendapatkan suatu masalah. Saya sering curhat kepada guru-guru saya yang sudah sepuh, kiai-kiai saya sudah sepuh, bahkan guru yang sekarang masih kelihatan muda, saya kasih masalah, kemudian beliau ngasih solusi. Ini yang sering kali saya lakukan hari ini sampai sekarang. Ini yang pentingnya guru ya. Guru itu diibaratkan bagi saya itu sebuah center ya, lampu penerang, itu guru saya dan orang tua saya tentunya. Kemudian yang terakhir, waktu yang lama. Ilmu tidak dapat diraih dengan cara yang instan, lama ya, seperti tadi ya, SMP 3 tahun, SD 6 tahun, perguruan tinggi 4 tahun, sampai S2, S3 lama sekali, bahkan sampai 20 tahun kita semua. Bahkan dalam hadis pun disebutkan bahwa mencari ilmu itu adalah suatu proses selama kita hidup, dari buayan sampai ke liang lahat ya. Itu ya pentingnya ilmu yang harus kita pahami, bahwasanya keenam faktor itu, keenam step itu kalau kita lakukan dengan cara ikhlas, insya Allah kita akan memperoleh ilmu yang bermanfaat, ilmu yang tiada habis ya, sampai ke akhirat nanti, bahkan ke anak cucu kita, itu yang bisa diwariskan. Tapi kalau kita malas sekolah, aku main kerja aja ya, bekerja pun juga mencari ilmu, tidak harus sekolah ya. Kerja pun bengkel misalkan, pasti Anda punya pelatih, punya yang namanya bos, punya yang namanya senior. Nah, senior itu adalah guru kalian, senior itu adalah mentor kalian, yang intinya nanti harapannya kalian bisa menguasai teknik yang senior kita lakukan sama. Alhasil kita akan memetik ilmu itu. Ngebleng genteng, tukang parkir pun mereka juga punya ilmu, karena kita juga meraihnya bersama-sama. Parkir pun juga mencari ilmunya tukang parkir secara benar, parkir secara rapi itu gimana, itu juga ilmu ya. Oke kawanku, mudah-mudahan jawaban saya ini juga mudah-mudahan bisa membuat si penanya tadi puas. Apabila belum puas, bisa mencari sumber referensi yang lain atau tanya-tanya ke guru yang lain. Hanya itu yang saya bisa bantu, hanya itu yang saya bisa kasih informasi berdasarkan pengetahuan saya, berdasarkan pengalaman pribadi saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan satu lagi, kalau Anda sudah sukses, jangan lupakan orang tuamu. Sesukses apapun, sebesar perusahaanmu, sekaya kamu, semahal gajimu, tapi kalau Anda lupa, Anda sombong, Anda lupa dengan ibumu, dengan orang tuamu, saya jamin tidak usah nunggu lama-lama. 1 tahun kamu pasti hancur karirnya, hancur ilmunya, hancur wibawanya, dan semuanya hancur. Kenapa? Karena harta yang paling mulia, investasi yang sangat berharga, termahal, tiada tara, itu bukan gedung yang Anda punya, bukan mobilmu yang mewah, bukan jabatanmu yang tinggi, tapi ibumu. Sukses untuk Anda, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.